Kami mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Kita memastikan kepatuhan, ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan operasional penangkapan ikan. Ada penggunaan bahan peledak, karena itu sifatnya pidana, itu bisa kita. Pendengar dan pemirsa RRI, kita ketemu kembali di ajaran podcastnya RRI Purwokerto, dan obrolan kali ini seputar kelautan ini. Kebetulan ada tamu yang pagi tadi melakukan dialog, dan saya kepengen ngobrol sisi lain ini dengan Pak Erik, Bapak. Lengkapnya siapa? Erik Sostenes. Oke, Erik Sostenes. Kalau sehari-hari Kami bertugas di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan Cilacap. Apa sih Pak? Tupoksi persisnya apa nih Pak? Terkait tugas dan fungsi kami mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, Pak. Kalau dulu Ibu Menteri yang dulu seneng bakar-bakar kapal itu, ya, termasuk di dalamnya itu? Termasuk di dalamnya, Bapak. Tapi nggak sampai dulu ya, di Cilacap nggak ada ya? Di Cilacap tidak, Pak, tidak pernah ada. Dan kalau khusus di wilayah Pelabuhan Cilacap, Tanjung Intan ini, seperti apa pengawasannya selama ini, Pak? Baik, Pak. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan, Pak, pengawasan kalau tadi berbicara terkait dengan pelabuhan, mungkin kami konsentrasinya di pelabuhan perikanan, Pak. Jadi kalau dalam kegiatan pengawasan itu kita ada 4 tahapan. Yang pertama adalah before fishing, while fishing, terus ada during landing dan post landing. Apa itu semua, Pak? Nah, jadi kami cerita nih, Pak. Baik, before fishing itu jadi pengawasan itu kita lakukan untuk menjamin secara ketentuan kapal-kapal ikan dalam operasionalnya sudah memenuhi baik secara administrasi dan teknis. Makanya dalam before fishing kita akan melakukan pemeriksaan, Pak, terkait administrasinya, perizinannya apakah sudah ada. Terus juga kita akan mengecek alat tangkap yang digunakan apakah sesuai dengan izin. Jadi ada dokumen perizinan, itu kami akan mengecek apakah sesuai kondisi fisiknya dengan dokumennya, serta masa keaktifan dokumen itu juga yang paling penting. Jangan sampai dokumen itu masa berlakunya sudah habis, masa berlakunya tetap harus ada. Nah, dari kita melaksanakan pemeriksaan, pengawasan terkait dengan before fishing, kita ke well fishing. Well fishing itu adalah pengawasan yang kita lakukan di dalam kondisi pada saat operasional kegiatan penangkapan ikan sedang dilaksanakan. Makanya kami biasanya menggunakan patroli laut, ataupun kita menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan yang sering kita bilang namanya VMS. VMS itu jadi kita bisa pantau apakah pelaksanaan kegiatan operasional itu sesuai dengan perizinan yang diberikan, daerah penangkapannya. Nah, baru kita setelah itu melaksanakan namanya during landing, yaitu pada saat kapal itu mendaratkan kita akan cek, Pak, apakah ikannya itu sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Ini kan potensi pelanggaran seperti ini banyak, dan kita memastikan kepatuhan, ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan operasional penangkapan ikannya. Lalu post landing, hasilnya itu didistribusikan kemana, kita akan coba pelajari, kita akan pantau terkait dengan itu. Dari hasil kinerja dalam kurun waktu mungkin setahun terakhir ini, seperti apa dari hasil pantauan-pantauan? Kalau di Cilacap, Pak, karena kita wilayah kerja kita Cilacap, saya akan fokus juga ke Cilacap. Di Cilacap. Tingkat kepatuhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan memang lebih, kalau saya melihat ini lebih tingkat kepatuhannya bisa berbicara agak tinggi, Pak. Mungkin tingkat kesadarannya, tingkat bagaimana mereka melihat perizinan itu apa. Karena kami juga mencoba untuk
memberi gambaran terkait dengan fungsi izin, kenapa harus itu berizin. Terus kami lakukan pengawasan itu untuk memastikan kepatuhan, karena kembali kepada tujuannya, yaitu pengawasan ini masuk ke dalam pengelolaan. Jadi di bidang perikanan itu dan kelautan itu namanya ada pengelolaan, Pak, yang akhirnya keluar tata kelola. Dan kami bagian dari itu untuk menjamin bagaimana pemanfaatan sumber daya ikan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang tentunya nanti akan keberlanjutan dan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Itu kapal-kapal yang seperti apa yang dipantau itu, Pak? Karena kan kapal-kapal nelayan termasuk yang dipantau juga yang kecil-kecil itu, Pak? Seperti ini, Pak. Terkait dengan pengawasan perikanan, memang kita mengacu kepada yang sekarang ini adalah di PP 5 Pak tahun 2021. Memang sudah ada pembagian kewenangan terkait dengan pengawasan. Jadi pengawasan itu memang menjadi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Nah, kalau berbicara terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, memang kita akan berbicara terkait kewenangannya, Pak, karena tidak semua kapal itu terpasang alat yang saya tadi sampaikan, VMS. Jadi kalau perizinannya itu dari pusat, dari kementerian, dari menteri, itu wajib menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan yang kita sampaikan, yang kita sering sebut sebagai VMS. Nah, jadi itu yang kita pantau dan memang sebelum dalam posisi before fishing itu kita punya instrumen, Pak, sebagai bentuk clearance. Jadi bukan perizinan, Pak, tetapi itu tools yang kita gunakan dalam pengawasan, namanya SLO, surat layak operasi. Disitulah kita yang melakukan pemeriksaan terkait dengan teknis dan administrasi. Betul. Nah, kalau terkait dengan apa saja sih kapal-kapal, jenis kapal seperti apa, klasifikasi seperti, sebenarnya secara umum pada saat itu sifatnya ada pelanggaran itu bisa saja kita lakukan tindakan atau semua, walaupun ada kewenangan itu, tapi ada beberapa hal-hal seperti ini, Pak. Ada penggunaan bahan peledak, karena itu sifatnya pidana, itu bisa kita langsung laksanakan semua langsung atau seperti apa. Jadi ada klasifikasi-klasifikasi yang memang kita coba untuk mekanisme pengawasan ini dapat berjalan walaupun tanpa menghiraukan adanya kewenangan-kewenangan yang ada. Oke, karena kan di laut ini, Pak, wilayahnya luas itu ya. Teknologi untuk pengawasannya sudah seperti apa yang dimiliki ini? Nah, tadi, Pak, yang kami sampaikan. Jadi kita untuk kegiatan ini yang berarti posisi ada di well fishing, Pak. Setelah mereka beroperasi di laut. Jadi kita yang tadi sampaikan ada 2 metode yang sampai saat ini masih kita gunakan, itu patroli laut. Yang kedua adalah dengan menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan yang disebut VMS, Visual Monitoring System. Jadi kita bisa pantau pergerakan kapalnya. Jadi output yang dihasilkan dari VMS ini adalah pergerakan kapal yang kemudian akan kita analisa terkait apakah terjadi pelanggaran daerah penangkapan ikan di situ, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Sebenarnya VMS ini berfungsi bukan hanya di pengawasan saja, tetapi pada saat adanya misalnya kapal itu tidak terpantau, pemilik tidak tahu, kita bisa coba monitoring dari alat tersebut. Itu fungsi lainnya, kegunaannya. Terus kapalnya kan di tengah laut nih, orang mikir kalau menggunakan alat itu kemudian komunikasinya seperti apa nih, Pak? Komunikasi yang kami lakukan biasanya kita kontak informasikan dulu kepada pelaku usaha, Pak. Pelaku usaha, misalnya kapal Bapak tuh ada kejadian di mana atau apa, ataupun kita memang selalu melakukan analisa terkait dengan pergerakan kapal tersebut. Jadi dari analisa tersebut nanti muncullah dugaan, Pak, baru indikasi. Kita belum bisa itu menentukan pelanggaran, indikasi. Dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kita akan permintaan keterangan terkait dengan hasil analisa tersebut. Itu patroli rutin dilakukan atau hanya ketika ada terpantau ada gitu saja?
Kalau terkait dengan patroli rutin kita lakukan Pak. Patroli rutin. Jadi data VMS itu ya memang kita analisa. Tapi patroli rutin itu juga tetap kita lakukan. Terkait dengan pengawasan yang ada di laut. Kalau selama ini temuan pelanggarannya seperti apa? Secara umum satu lingkup wilayah kerja kami Pak ya, itu ada secara umum banyaknya di pelanggaran daerah penangkapan ikan Pak. Wilayah itu ya. Karena kalau dalam perizinan itu sudah menentukan wilayah mana dia harus menangkap. Yang kita kenal dengan WPP Pak. WPP. Kalau di Cilacap ini secara umum berada di wilayah pengelolaan perikanan itu di WPP 572 dan 573. Kalau kita bilang di selatan Jawa. Nah, harapannya ya tidak keluar dari wilayah yang telah ditentukan. Kalau sampai keluar kena semprit. Nah, kita akan lihat dulu Pak. Kita akan analisa dulu. Kita juga minta keterangan dari pihak pemilik maupun nakoda terkait itu. Apakah ada kendala di laut? Apakah ada hal apa? Dan juga itu yang akan menjadi dasar kita dalam kita menentukan tingkat pelanggarannya seperti apa. Oke. Kalau personil misalnya patroli laut turun gitu, sekali turun personilnya berapa orang tuh? Menyesuaikan Pak sebenarnya. Kita karena kami ini adalah satu dari 14 UPT yang ada di Indonesia Pak. Salah satunya Cilacap. Dan kita akan melihat dulu unsur yang ada itu ukurannya berapa. UPT-nya cuma 14 padahal 14. Pelabuhannya padahal kurang hampir 100 ya kita di Indonesia. Kalau untuk di Indonesia itu kalau bicara sentra perikanan Pak. Baik pelabuhan, baik yang dikelola pusat ataupun di daerah itu lebih dari itu Pak. Tapi kita untuk pengawasan kita ada 14 UPT sementara ini. Khusus bidang kelautannya gitu. Cuman ada berapa nama di bawah, kalau kami stasiun itu ada lagi namanya Satwas Pak. Satuan Pengawas, dan ada lagi Wilker. Wilayah kerja. Jadi ada berapa pos-pos yang kita tempatkan di dalam wilayah kerja kita, fungsinya untuk melakukan pengawasan, yang kedua juga untuk pelayanan publik. Oke Pak Erik. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa cukup saja ini untuk obrolan kita terbatas. Durasi kurang lebih 10 menit, sehingga kapan waktu ada info-info menarik barangkali bisa kita obrolkan. Baik Pak, kami juga berharap hal seperti ini juga jadi media sosialisasi terkait dengan dinamika yang ada di sektor kelautan dan perikanan. Baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama membangun dunia perikanan.